Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, smart student. How are you today? Welcome in our craft class. To continue your lesson, please check this out. Baik anak-anak ibu, kita bertemu lagi dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang materinya teknologi konstruksi miniatur jembatan. Ibu harap anak-anak ibu masih tetap semangat. Teknologi konstruksi miniatur jembatan atau teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Pembahasan kita yang pertama itu tentang konstruksi jembatan. Salah satu karya terpenting dan tertua dalam dunia konstruksi adalah jembatan. Menurut catatan icomos.org dan historyworld.net, meskipun tahun pembuatannya tidak dicantumkan, jembatan mulai dikenal pada zaman prasejarah. Pada saat ini, jembatan terbuat dari kayu yang disilangkan, kemudian bagian atasnya ditutupi oleh ranting-ranting pepohonan. Itulah tentang sedikit konstruksi jembatan, anak-anak ibu. Kita masuk pembahasan tentang sejarah perkembangan dari jembatan itu. Jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan sehingga dapat melintas dengan lancar dan aman. Jembatan pertama kali dibangun dengan sangat sederhana dan alami tanpa ada campur tangan manusia seperti kayu besar atau batu besar yang melintang di atas sungai. Nah, di sini anak-anak ibu kita akan bahas tentang perkembangan dari jembatan itu sampai dengan jembatan yang sekarang kita sudah lihat ya anak-anak ibu perkembangannya. Yang pertama itu atau A, jembatan zaman purba namanya. Pada zaman ini jembatan mulai diakui sebagai hasil karya konstruksi karena pada zaman ini manusia purba menggunakan batang kayu yang tumbang untuk menyeberang sungai. Manusia zaman purba melintas sungai dengan memasang pilar-pilar batu atau kayu gelondongan untuk melintasi suatu tempat. Berikutnya namanya periode Romawi kuno. Pada zaman Romawi kuno yang dimulai dari tahun 300 sebelum Masehi dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun yang lalu, pada zaman ini teknologi jembatan sudah mulai berkembang. Jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu, batu, dan beton. Namun, untuk jembatan batu dan beton, bentuknya sama seperti pada periode jembatan purba, yaitu berbentuk lengkung atau arch. Oke, masuk ke periode yang berikutnya itu namanya periode zaman pertengahan. Zaman pertengahan di Eropa berlangsung dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-16 sesudah runtuhnya Romawi. Secara fisik konstruksi, jembatan pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode Romawi kuno. Bentuk jembatan, lengkung, dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada jembatan periode ini. Oke anak-anak ibu, masuk ke perkembangan jembatan yaitu pada zaman namanya teknologi jembatan zaman besi dan baja. Periode ini dilatar belakangi adanya revolusi industri. Pada periode ini, jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Pada era ini, sudah banyak menggunakan cantilever. Oke, masuk ke zaman berikutnya, yaitu namanya zaman jembatan gantung. Periode ini dimulai pada abad ke-18. Pada tahun 1825, dibangun jembatan gantung, namanya Menai Straits di Inggris. Konstruksi jembatan menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Di tahun 1851, mengalami kemajuan dengan dibangunnya jembatan gantung Niagara di negara Amerika Serikat. Nah, berikutnya ada namanya zaman jembatan Cable Strait.
Di Eropa, jembatan cable stayed berkembang dengan baik selama 3 dekade. Jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Oke, masuk kita ke periode berikutnya, yaitu namanya zaman jembatan beton. Jembatan beton mulai terkenal sejak tahun 1865 dengan bentang terpanjang yang pernah dicapai 78 meter. Konstruksi jembatan ini menggunakan gelagar beton bertulang. Jembatan Lengkung Sydney merupakan jembatan beton lengkung terpanjang yang pernah dibuat. Oke, ini namanya zaman jembatan gantung. Masuk kita yang kedua ya anak ibu, pembahasan tentang konstruksi jembatan yang ada di dunia. Jembatan tidak hanya memiliki fungsi untuk menghubungkan dua lokasi atau lebih, tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sebuah jembatan juga dapat dijadikan tempat pariwisata karena keindahan konstruksinya. Nah, anak-anak ibu, selain jembatan itu digunakan untuk menghubungkan dua lokasi, dibuat juga dia sebagai tempat daerah wisata ya. Ini contoh-contohnya. Yang pertama itu Ponte Vecchio namanya. Ponte Vecchio merupakan jembatan tua yang dibuat di abad pertengahan di atas sungai Arno, Florence. Hal yang membuat jembatan berbeda dari yang lain adalah jembatan ini memiliki toko-toko yang bisa disewa oleh pedagang perhiasan dan souvenir. Sehingga hal itu semakin menambah keindahannya. Berikutnya yang kedua itu ada namanya jembatan Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge merupakan sebuah jembatan gantung yang sangat panjang yang menghubungkan wilayah San Francisco dan Marin County Utara. Proses pembuatannya membutuhkan waktu selama 7 tahun dan selesai pada tahun 1937. Golden Gate Bridge ini dikenal sebagai salah satu jembatan terpanjang di dunia. Berikutnya namanya ada jembatan Millau Bridge. Millau Bridge terletak di dekat Sungai Tarn. Jembatan ini dibuat dengan menggunakan tiang-tiang tinggi, yaitu setinggi 343 meter, untuk menopang jembatan agar menjadi kukuh. Pada jembatan ini, kita dapat melihat banyak kabel putih yang digunakan sebagai salah satu teknik penguatnya, juga untuk menambah keindahan dari jembatan tersebut. Berikutnya ini ada namanya jembatan Tower Bridge. Tower Bridge memiliki bentuk seperti pintu gerbang kerajaan yang megah. Akan tetapi, ini bukanlah pintu gerbang kerajaan. Ini hanyalah jembatan gantung yang dibangun di atas sungai Thames, London. Tower Bridge dibangun pada tahun 1886 dan baru selesai 8 tahun kemudian. Berikutnya ada jembatan Nasional Suramadu. Nah, ini adalah jembatan yang ada di Indonesia. Jembatan ini dibangun selama lebih kurang 6 tahun. Konstruksi jembatan dirancang untuk tahan terhadap guncangan gempa dan dilengkapi sistem anti korosi pada pondasi tiang baja. Bahan bangunan utama itu terdiri dari sekitar 650.000 ton beton dan 50.000 ton besi baja. Itu ada di Indonesia ya anak-anak ibu, jembatan Suramadu tadi. Nah, pembahasan yang ketiga itu kita bahas tentang jenis-jenis dari jembatan. Jembatan yang ada pada saat ini dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis tergantung dari pengkelompokannya. Berdasarkan bahan bangunan utamanya, jembatan dapat dikelompokkan menjadi jembatan kayu, pasangan batu, dan batu bata, beton bertulang, baja, dan komposit. Itu dari jenis-jenis jembatan. Nah, pertama kita bahas adalah jembatan kayu. Jembatan kayu merupakan jembatan yang berbahan kayu. Jembatan ini biasanya mempunyai panjang relatif pendek, dengan beban yang diterima relatif ringan. Meskipun terlihat sederhana, proses pembuatan struktur jembatan kayu
harus memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu gaya mekanika agar jembatan yang dibuat menjadi lebih kokoh. Itu dia jembatan kayu ya, anak-anak ibu. Berikutnya ada namanya jembatan pasangan batu dan batu bata. Jembatan pasangan batu dan batu bata merupakan jembatan yang konstruksi utamanya terbuat dari batu dan bata. Untuk membuat jembatan dengan batu dan bata, konstruksi jembatan umumnya dibuat melengkung. Ini ada fotonya ya, anak-anak ibu. Ibu lampirkan, anak-anak ibu bisa melihat. Nah, itu bentuknya dia melengkung. Berikutnya masuk kita ke jembatan beton bertulang dan jembatan beton pratekan. Jembatan ini biasanya digunakan untuk bentang jembatan yang pendek. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ditemukan beton pratekan. Adanya beton pratekan memungkinkan bentang jembatan yang panjang dapat dibuat dengan mudah. Nah, ini contohnya ya, anak ibu ada gambarnya ibu lampirkan. Ini contoh dari jembatan beton bertulang. Oke, masuk kita ke jenis jembatan baja. Jembatan ini berbahan dasar baja sebagai bahan konstruksi utamanya. Jembatan ini umumnya digunakan untuk jembatan dengan bentang yang panjang, dengan beban yang diterima cukup besar. Nah, ini dia. Ini kan semua kita dapat lihat terbuat dari baja ya, anak-anak ibu, bahan dasarnya. Oke, masuk kita ke jembatan komposit namanya. Jembatan komposit adalah jembatan yang merupakan sebuah jembatan yang dibuat dari perpaduan dua bahan yang sama ataupun berbeda dengan mempertimbangkan sifat kedua bahan tersebut sehingga dihasilkan struktur jembatan yang lebih kuat. Jadi jembatan komposit ini jembatan yang dibuat dari perpaduan dua bahan, anak-anak ibu, atau yang berbeda ya. Berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang fungsi sosial jembatan. Apa fungsinya? Fungsi utama sebuah jembatan adalah untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Selain itu, jembatan juga berfungsi untuk mengatasi rintangan, baik berupa air atau kemacetan. Fungsi lainnya apa? Dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata atau keindahan. Oke, anak-anak ibu, terima kasih.